Salam sejahtera umat sedharma semuanya. Terima kasih atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, ulas kasih dari Buddha Maitreya, kebesaran dari Dwi Mahaguru Agung Secun dan Semu, lindungan dari ketiga yang Arya Sesepuh di Nirwana, bimbingan dan dukungan dari para sesepuh dan pandita. Pada kesempatan ini, Hoshia mendapatkan kesempatan mengikat jodoh yang baik bersama dengan umat sedharma semuanya. Kali ini Hoshia akan membahas mengenai Lunyu, Li Ren Di Si, Di 22章。第22章，主曰：故者言者不助，自拱者不太曰。Nabi Konfusius mengatakan, nenek moyang kita tidak suka menyombongkan diri. Jika mereka ternyata tidak seperti yang mereka sombongkan, pasti mereka sangatlah malu. Sejak zaman dahulu kala, nenek moyang kita selalu hidup sesuai dengan alam, menerapkan hidup sederhana. Setiap ucapan dan tindakannya selalu sedang-sedang dan tidak berlebihan. Membiasakan diri bersikap rendah hati, hormat, sopan, dan mengalah. Seiringnya waktu dan zaman, banyak orang yang mulai merubah gaya hidupnya. Banyak orang memiliki keinginan yang sangat tinggi dan berkeinginan hidup lebih baik, sehingga terkadang tersesat dengan keinginan itu sendiri. Banyak hal yang dilakukan dan tidak sesuai dengan kebenaran. Salah satunya adalah yang sedang tren pada saat ini disebut dengan flexing, di mana orang-orang memamerkan kekayaan mereka. Hal ini bisa menimbulkan kesenjangan sosial di masyarakat, sehingga banyak sekali orang yang terlena dan mencari cara agar bisa menyamakan kedudukannya. Walaupun merasa tidak mampu, tetapi menggunakan berbagai cara agar bisa mendapatkan kemewahan yang diinginkan. Bukankah ini yang dinamakan dengan palsu? Tujuan utama Konfusius adalah untuk mendidik muridnya menjadi seorang pria sejati dengan pengetahuan dan moral yang berkualitas tinggi. Dia menyarankan bahwa karir yang terbaik untuk pria sejati seperti itu adalah sebagai pegawai pemerintahan yang bekerja untuk kepentingan banyak orang sehingga menghasilkan dunia yang lebih baik. Dengan alasan itu, Konfusius melatih sebuah grup elit bukan berdasarkan kekayaan atau latar belakang keluarga, tetapi berdasarkan kemampuan dan integritas moral mereka. Kriteria untuk memilih muridnya adalah pandai, serta memiliki keinginan dan semangat untuk belajar. Konfusius banyak membahas kualitas seorang pria sejati. Seorang pria sejati harus rendah hati, murah hati, berwawasan luas, dan baik hati. Seorang pria sejati mengerti apa yang adil dan benar. Orang yang picik hanya mencari keuntungan. Seorang pria sejati membantu sesamanya untuk menyadari potensi mereka dan tidak mengikuti perbuatan jahat. Orang yang picik sebaliknya. Seorang pria sejati khawatir tentang ketidakmampuannya, bukan apakah orang lain menghargai kemampuannya atau tidak. Seorang pria sejati menuntut dirinya sendiri. Seorang yang picik menuntut orang lain. Seorang pria sejati memiliki lingkungan sosial yang luas. Orang yang picik hanya menjadi pengikut. Seorang pria sejati mula-mula mempraktekkan apa yang dikatakan, kemudian mengatakan apa yang dipraktekkan. Seorang pria sejati lambat berbicara tapi cepat dalam bertindak. Anekdot berikut ini juga menggambarkan apa yang ada di benak Konfusius mengenai kualitas seorang pria sejati. Pada suatu hari, pada saat dia naik ke bukit, Konfusius mengirim Celu untuk mencari air. Dalam perjalanannya, Celu bertemu dengan harimau. Setelah bertempur dengan hebat, dia berhasil membunuh binatang buas itu dengan memegang ekornya. Ia memotong ekor harimau dan membawanya ketika kembali dengan membawa air. Ia segera menunjukkan piala itu kepada Konfusius. Tetapi, pertama-tama dia bertanya, "Guru, bagaimanakah seorang hebat membunuh seekor harimau?" "Seorang yang hebat membunuh harimau dengan mengincar kepalanya," jawab sang guru. "Bagaimana orang biasa membunuh harimau?" "Orang biasa membunuh harimau dengan mengincar telinganya." "Bagaimana orang yang rendah membunuh harimau?"
orang yang rendah membunuh harimau dengan menarik ekornya. Celu sangat malu dan membuang ekor harimau itu. Mengapa guru mengirim saya untuk mencari air di gunung? Dia berpikir beberapa saat. Bukankah dia mengetahui bahwa harimau tinggal di daratan tinggi? Dia pasti menginginkan saya terbunuh. Maka dia memikul sebuah batu besar di atas punggungnya untuk membunuh Konfusius. Bagaimana seorang yang hebat membunuh seorang laki-laki? Tanyanya sebelum bertindak. Seorang yang hebat membunuh orang dengan penanya. Bagaimana orang biasa membunuh orang? Orang biasa membunuh orang dengan lidahnya. Bagaimana orang yang rendah membunuh orang? Orang yang rendah membunuh orang dengan sebuah batu. Celu berbalik karena malu dan membuang batu itu. Dari cerita ini kita belajar, kita tidak boleh menyombongkan diri dan merasa diri kita hebat. Apabila kita menyombongkan diri dan ternyata tidak sesuai dengan kebenaran, maka orang tidak akan mempercayai apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Oleh sebab itu, kepercayaan atau sing timbul dari hati nurani. Dilaksanakan dengan nyata, jujur dan tidak menipu. Logam, kayu, air, api tidak akan ada bila tanpa tanah. Cinta kasih, kesatria, tata krama, kebijaksanaan tidak akan terwujud tanpa kepercayaan. Nabi Konfusius berkata, manusia bila tanpa kepercayaan tidak tahu bagaimana ia bisa menjadi seorang manusia. Bagaikan gerobak sapi tanpa pengait sapinya, gerobak kuda tanpa pengait kudanya. Bagaimana bisa jalan? Juga mengatakan, dari dulu kematian pastilah ada. Namun bila tanpa kepercayaan, maka umat tidak dapat berdiri tegak di antara langit dan bumi. Dari sini dapat dilihat, tanpa kepercayaan tidak dapat membina diri. Tanpa kepercayaan tidak dapat menyempurnakan keluarga. Tanpa kepercayaan tidak dapat menata negara. Antara atasan dan bawahan bila tanpa kepercayaan, maka akan timbul kekacauan. Antara orang tua dan anak bila tanpa kepercayaan, maka akan saling mencelakai. Antara sesama saudara bila tanpa kepercayaan maka akan tercerai-berai. Antara suami istri bila tanpa kepercayaan maka akan timbul saling menyalahkan. Antara sesama teman bila tanpa kepercayaan maka akan saling menjauh. Oleh sebab itu, orang suci dan bijak pada zaman dahulu mengajarkan hal yang baik dan sederhana untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah pedoman hidup dari Zhuzi. Beliau mengatakan, bangunlah di saat matahari terbit, sapulah halaman dan bersihkan rumah secara keseluruhan. Beristirahatlah ketika malam tiba, memastikan bahwa pintu terkunci dan jendela tertutup. Setiap kali mencoba menikmati semangkuk nasi, kita harus mengetahui bagaimana sulitnya menumbuhkan benih. Pada setiap potong pakaian, lihatlah berapa banyak tenaga yang dibutuhkan untuk menenunnya. Perbaikilah rumah sebelum hujan. Galilah sumur sebelum kamu haus. Berhematlah dalam kehidupan sehari-hari. Jangan memanjakan dirimu meskipun kamu sedang menjamu tamu. Pertahankan peralatan dapurmu yang sederhana dan bersih. Maka akan membuatnya seakan-akan terbuat dari perak. Makanlah makanan yang sederhana dan bergizi. Sayur-sayuran lebih baik dibandingkan kue-kue yang mahal. Jangan menginginkan rumah terlalu mewah. Janganlah mengharapkan lahan yang terlalu subur atau jangan mengharapkan kehidupan yang serba mewah. Hindarilah bergosip karena itu bisa menjadi skandal. Jangan memiliki pelayan rumah tangga yang terlalu cantik, karena mereka mungkin akan mengacaukan rumah tanggamu. Pelayan seharusnya tidak terlalu tampan. Istri-istri seharusnya tidak menggunakan riasan yang berlebihan, karena dapat menarik perhatian orang yang dirasuki setan. Nenek moyang mungkin terlalu jauh, tapi kita harus tetap bersembahyang untuk mereka. Anak-anak mungkin tidak terlalu pandai, tapi mereka harus mempelajari karya-karya klasik. Kehidupan agar dijalankan dengan hikmat dan sederhana. Pendidikan anak harus dimulai dengan penanaman sikap yang baik.
Jangan mencari keuntungan secara curang. Jangan mencurangi pedagang kecil. Bantulah tetangga dan keluargamu yang membutuhkan. Jangan memupuk harta keluarga dengan curang, karena kekayaan yang demikian tidak akan bertahan lama. Jangan melawan nilai norma, karena itu akan menjatuhkan keluargamu. Berilah lebih banyak bagian dari warisan keluargamu kepada saudara yang lebih miskin darimu. Setiap orang di rumah tangga harus mematuhi peraturan keluarga dan mengamati sikap baik keluarga. Dia bukanlah seorang pria yang begitu saja percaya kepada kata-kata wanita dan memisahkan dirinya dari keluarga yang sedara. Apabila demikian, dia bukan seorang pria yang mencintai uang lebih daripada orang tuanya. Ketika anak gadismu menemukan seorang yang baik untuk dinikahi, jangan mencari hadiah pernikahan yang berlebihan. Ketika anak laki-lakimu menemukan seorang wanita yang baik dan murah hati untuk dinikahi, jangan mempermasalahkan mas kawinnya. Malulah orang yang mengagung-agungkan kekayaan dan kekuasaan. Sikap orang yang hina adalah mereka yang memandang rendah orang miskin dan yang kekurangan. Hindarilah kasus pengadilan, karena membuat kasus pengadilan akan bencana. Jangan banyak bicara, karena kamu ditakdirkan untuk kelepasan berbicara. Jangan menggunakan posisimu untuk mengambil kesempatan pada yang lemah dan tak berdaya. Jangan membunuh dengan sia-sia hanya untuk menyenangi orang. Seorang yang irasional tapi merasa paling benar akan memiliki banyak hal yang akan disesalinya nanti. Orang yang malas tak puas dengan dirinya sendiri tak pernah dapat berdikari. Bergaullah dengan komunitas yang buruk, maka cepat atau lambat kamu akan mendapat masalah. Berkawanlah dengan orang yang hati-hati dan berpengalaman, dan kamu dapat mengandalkan mereka ketika kamu membutuhkannya. Jangan terlalu mudah percaya, karena apa yang kamu dengar mungkin tidak benar. Lebih baik berpikir dan berpikir panjang. Jangan berdebat tanpa akhir, karena kamu mungkin di sisi yang salah. Lebih baik tenang dan mempertimbangkannya lagi. Jangan pernah mengingat-ingat apa yang pernah kamu berikan. Ingatlah apa yang diberikan. Selalu berikan sedikit keluasan saat melakukan apapun. Dan jangan terlalu yakin. Puaslah dengan apa yang kamu dapatkan dan tahu kapan harus berhenti. Jangan iri hati dengan orang lain. Jangan bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Setelah melakukan sesuatu yang baik tapi ingin orang lain mengetahuinya adalah sesuatu yang tidak baik. Setelah melakukan sesuatu yang buruk, mencoba tapi untuk menutupinya adalah lebih buruk lagi. Jika kamu tergoda oleh kecantikan, penghukuman akan datang mengunjungi istrimu. Jika kamu seorang pria dan melukainya dengan curang, bencana akan datang pada anak-anakmu. Selama ada kerukunan di dalam rumah, keluarga itu masih dapat diakui meskipun miskin. Selama kamu membayar pajakmu yang telah jatuh tempo, pikiranmu akan damai meskipun kamu tidak memiliki banyak uang yang tersisa. Tujuan belajar adalah untuk mempelajari orang dalam sejarah, dan bukan kedudukan tinggi. Tujuan untuk bekerja di pemerintahan adalah untuk melayani raja dan negara, bukan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan pribadi. Ketahuilah nasibmu dan ikutilah keinginannya. Jika kamu dapat melakukan semua hal yang saya usulkan, kamu hampir sempurna. Dari pelajaran bab ke-22 ini, kita belajar sebagai seorang pembina diri, janganlah menyombongkan diri akan hal yang tidak kita miliki, dan hiduplah sederhana, karena kesederhanaan dan tidak berlebihan adalah hal yang terbaik. Demikianlah Dharma yang Hoshe sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Dharma ini bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila ada kata-kata yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa, mohon pengampunan dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita selalu dalam lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita dihindarkan dari mara bahaya dan bencana. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.